Apa sih yang ada di pikiran kamu kalau mengalami gejala-gejala kayak batuk, susah nelen, suara serak? Ya kebanyakan mungkin bakal ngiranya, oh ini mah palingan flu atau gejala sakit tenggorokan biasa. Apalagi gejalanya memang mirip-mirip kan, dan sering muncul pas daya tahan tubuh lagi turun. Tapi siapa sangka sih kalau dalam keadaan tertentu, terlebih kalau ada faktor resikonya, gejala-gejala tadi itu bisa jadi tanda awal dari kanker tenggorokan. Ya bukannya mau nakut-nakutin ya, cuma memang nggak bisa dipungkiri kalau gejala awal yang tergolong biasa ini yang sering bikin penderita kanker tenggorokan terlambat mendapat pertolongan. Nah, supaya bisa lebih waspada sama kanker tenggorokan, yuk ketahui penyebab, gejala, hingga penanganan kanker tenggorokan di video ini. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Tenggorokan punya peran penting dalam proses pernapasan dan juga pencernaan. Pada proses pernapasan, tenggorokan ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari hidung ke trakea dan juga sebaliknya. Sementara dalam proses pencernaan, tenggorokan ini punya peranan dalam mengalirkan makanan dari mulut ke kerongkongan atau esofagus. Nah, karena hal-hal tertentu, bisa terjadi tuh mutasi ataupun perubahan pada sel-sel tenggorokan yang memicu pertumbuhan sel abnormal yang nggak terkendali atau kita kenal dengan keganasan maupun kanker. Nah, pertanyaannya, apa aja tuh hal-hal tertentu yang dimaksud? Well, penyebab dibalik proses mutasi gen atau perubahan sel ini sebenarnya sih belum diketahui secara pasti ya. Tapi memang ada sejumlah faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko seseorang kena kanker tenggorokan. Di antaranya nih, 1. Merokok. Kemudian kecanduan alkohol. Lalu menderita infeksi virus HPV atau Human Papillomavirus, atau penyakit asam lambung yang nggak terkontrol dengan baik. Yang keempat, kondisi gigi dan mulut yang nggak terjaga dengan baik sehingga memperbesar peluang bakteri untuk berkembang biak hingga ke dalam tenggorokan dan menyebabkan infeksi serta peradangan yang berulang. Kemudian yang kelima, kurangnya asupan sayur dan buah-buahan. Lalu yang keenam, terkena paparan bahan kimia berlebihan misalkan dari asbes, nikel, atau sulfur. Lalu yang ketujuh, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, contohnya karena menderita HIV/AIDS, malnutrisi, ataupun mengonsumsi obat penekan daya tahan tubuh dalam jangka panjang. Kemudian menderita kelainan genetik seperti anemia Fanconi ataupun ataksia teleangiektasia. Nah, pertumbuhan sel kanker ini bisa terjadi di setiap bagian atau jaringan tenggorokan. Mulai dari faring, yakni saluran tenggorokan dari belakang hidung sampai trakea. Kemudian yang kedua, laring, yakni bagian dari tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Lalu tonsil, yakni jaringan amandel. Dan terkait gejalanya, tadi saya udah sempat mention di awal ya, yaitu mirip dengan gejala sakit tenggorokan biasa. Tapi memang lebih intens, seperti batuk-batuknya tuh lama banget sembuhnya, atau sering banget berulang. Terus juga disertai dengan sulit menelan sampai nggak bisa makan. Selain itu, gejala lain yang umumnya muncul adalah bicara cadel dan nggak beraturan, kemudian telinga sakit atau berdengung, teraba benjolan di leher yang nggak terasa nyeri, serta berat badan tiba-tiba menurun drastis tanpa sebab yang jelas. Nah, kalau kamu mengalami satu atau beberapa dari gejala ini, terutama kalau misalkan nggak kunjung membaik atau bahkan malah bertambah parah, apalagi kalau memiliki faktor-faktor risikonya, lebih baik segera periksakan diri ke dokter. Semakin cepat terdeteksi atau dengan kata lain kankernya masih stadium awal, maka bisa lebih mudah ditangani juga. Terus peluang kesembuhannya juga diharapkan lebih tinggi. Untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosis selain dari wawancara dan pengumpulan informasi mengenai kronologis keluhan secara runut, umumnya pemeriksaan yang akan dilakukan itu bisa lewat prosedur biopsi atau pengambilan sampel jaringan dan kemudian diteliti di laboratorium. Atau bisa juga tuh lewat pemindaian dengan foto ronsen, CT scan, MRI, ataupun PET scan. Terus kalau emang udah dipastikan menderita kanker tenggorokan, maka langkah pengobatannya seperti apa nih? Oke, jadi pengobatannya tentu akan disesuaikan dengan stadium kanker dan kondisi pasien secara keseluruhan. Misalnya ya, kalau kankernya masih dalam stadium awal, dokter bisa melakukan tindakan seperti radioterapi dengan tujuan untuk mengurangi gejala dan memperlambat perkembangan sel kanker. Nanti kalau perlu, pengobatan radioterapi ini bisa juga dilakukan bersamaan dengan obat-obatan ataupun pemberian kemoterapi juga. Tapi kalau langkah-langkah pengobatan ini nggak cukup kuat untuk membunuh sel-sel kanker yang ada, ataupun malah kankernya makin masuk ke stadium lanjutan, maka dokter mungkin akan mempertimbangkan
tindakan operasi untuk mengangkat bagian tenggorokan yang terdapat sel-sel kanker. Pada intinya, semua tindakan maupun pengobatan itu hanya akan dilakukan oleh dokter sesuai dengan kebutuhan pasien dari hasil pemeriksaan. Jadi, saya tekankan sekali lagi, kalau kamu merasa mengalami gejala dari kanker tenggorokan, sebaiknya sesegera mungkin langsung cek ke dokter ya, supaya pilihan pengobatannya bisa lebih diketahui dan peluang kesembuhannya pun lebih tinggi. Tapi upaya yang lebih penting dari ini adalah tentunya mencegah, supaya jangan sampai sel kankernya muncul. Gimana nih caranya? Yaitu dengan menghindari faktor-faktor resikonya, kayak berhenti merokok, batasi minuman beralkohol, jaga kebersihan gigi dan mulut dengan baik, kemudian banyakin asupan sayur dan buah, serta hindari perilaku seks berisiko yang bisa meningkatkan resiko penularan virus HPV maupun HIV. Kalau mau tahu lebih jelas terkait upaya pencegahan kanker tenggorokan, kamu juga bisa nih lanjut konsultasi dengan dokter di aplikasi Alo Dokter. Kamu bisa tanya-tanya sepuasnya soal kanker tenggorokan ataupun masalah kesehatan lainnya. Respons dokternya cepat, jawabannya juga udah pasti akurat. Lalu kalau dari hasil konsultasi ternyata dokter menilai perlu melakukan pemeriksaan secara tatap muka, lewat aplikasi Alo Dokter kamu juga bisa buat janji konsultasi, supaya kamu nggak perlu capek antri lagi di rumah sakit cuma untuk daftar doang. Praktis kan? Buat nyobain layanan ini, langsung aja download aplikasi Alo Dokter di Google Play ataupun App Store setelah nonton video ini. Alright, itu dia penjelasan seputar kanker tenggorokan yang perlu kamu ketahui. Semoga setelah nonton video ini, kamu bisa jadi lebih termotivasi untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat ya. Selanjutnya kira-kira mau bahas apa lagi nih? Kalau kamu punya saran mengenai topik kesehatan yang menarik, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan buat kamu yang selalu mau up to date sama beragam informasi kesehatan, langsung aja subscribe channel YouTube Alo Dokter, sekaligus nyalain juga lambang lonceng notifikasinya ya. See you in the next video, jangan lupa untuk selalu hidup sehat bersama Alo Dokter.